Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan yang kemarin tentang arus listrik bolak-balik, tapi yang sekarang kita akan melanjutkan tentang daya rangkaian AC aja. Untuk yang resonansi kalian bisa mempelajari sendiri karena itu menyenangkan. Ya, oke, good. Ini nggak terlalu banyak. Kemarin kita compare yang arus searah alias DC gitu, dan pada rangkaian DC ini kan ketika semester 1 kalian udah dapat persamaannya itu V kali I, ya. P sama dengan V kali I. Bisa juga pakai V kuadrat per R, bisa juga pakai I kuadrat R, dan satuannya adalah watt. Oke, V adalah tekanan listrik, satuannya volt. Aduh, lupa saya tulis di sana. I-nya arus listrik, satuannya ampere, dan hambatan satuannya ohm. Oke. Nah, daya listrik ini sebenarnya itu definisinya gampangnya itu adalah laju, di mana energi yang dikonsumsi oleh sebuah sirkuit listrik atau peralatan listrik sesuai dengan batas aman dari sirkuit atau peralatan listrik tersebut. Kok ada batas aman? Kalau misalnya nggak aman gimana sih? Ya overpower ya. Kalau overpower itu menyenangkan juga sebenarnya, cuman ada resikonya blowout atau kobong ya, terbakar. Oke. Kalau misalnya dalam sebuah sirkuit dengan hambatan R, berarti daya listriknya itu pakainya R di sana. So, hambatannya R. Kalau di bolak-balik, itu dia kan bercampur juga dengan kapasitor, dengan induktor. Artinya nanti R-nya itu bisa kita ganti dengan impedansi atau Z gitu. Misal kalian mencoba untuk mencari speaker gitu ya, biasanya sama bakulnya itu akan ditanyain impedansinya berapa, 4 ohm apa 8 ohm apa 6 ohm gitu ya, tanya aja sama bakulnya ya. Good. Kalau ini yang contohnya, saya yakin kalian udah pernah ngerjai ya, kalian pernah mengerjai yang soal yang begini kan ya. Oke. Dan ini sangat simple banget ya, karena di situ cuma ada baterai dan hambatan. Sebenarnya yuk ngapain ada rangkaian kayak gini itu ya. Eh, Heater ya, ini rangkaian heater, gampangnya kayak gitu. Oke. Untuk rumusnya kalian boleh milih antara yang atas ini V kali I boleh, V kuadrat per R juga boleh, atau yang bawah sendiri I kuadrat R juga boleh gitu. Tapi kalau saya menyarankan kalian pakailah yang paling bawah ini, I kuadrat R gitu. Apalagi kalau misalnya kalian mau ngelanjutin ke teknik elektro, itu paling banyak yang kepake itu yang bawah sendiri, I kuadrat R gitu ya. Meskipun kalau mencari I itu kita harus memutus hubungan, memutus sirkuitnya itu, atau kalian menggunakan dengan cara induksi gitu ya. Cari I, ampere meternya pakai induksi. Good. Kalau persamaannya mudah sekali, tinggal masukin aja, pluk 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 pluk, selesai, yeay gitu ya. Oke. Kita akan lanjutkan kalau misalnya bebannya itu bukan menggunakan shorts, tidak menggunakan beban, tidak menggunakan sumber DC. Itu yang terjadi itu ada tiga daya, tiga daya, daya aktif, reaktif, dan daya semu gitu. Daya aktif itu artinya di sini sudah saya tuliskan juga, daya aktif itu daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban gitu. Jadi beban itu bisa nyampur, ada yang resistif, ada yang induktif, ada yang kapasitif, dan mereka bisa nyampur gitu. Contohnya yang nyampur tiga-tiganya itu adalah di lampu CFL. Lampu CFL itu lampu yang bukan LED itu ya, lampu TL, lampu neon, lampu merkuri, lampu natrium. Nah, itu tuh ada semua gitu ya. Buat yang induktornya itu dalam bentuk balasnya, kemudian kapasitornya juga ada yang biasanya klik 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 flickering itu ya. Kemudian hambatannya sendiri adalah hambatan dari gas di dalam tabungnya, entah itu natrium, air raksa, gas raksa, gas hidrogen, gas neon, atau gas yang lain tergantung dengan warnanya pengen warna apa gitu ya. Oke, itu namanya daya aktif. Nah, daya aktif ini biasanya diukurnya pakai wattmeter dan satuannya adalah watt gitu. Kalau persamaannya P sama dengan V RMS kali I RMS cos V. Itu simbol V.
ya. Oke, P power, V-nya kemarin kita udah tahu, V itu adalah voltage tegangan, I-nya inrush current atau arus listrik, cos V-nya itu adalah beda fase dengan impedansinya. Kalau dalam hal ini biasanya pakainya XL ya, XL per Z gitu. Nanti kita akan cobain lagi. Yang kedua ada daya reaktif. Daya reaktif itu daya yang dibutuhkan untuk membentukkan medan magnet. Berarti kalau yang ada daya reaktif itu mostly ya, kebanyakan itu yang ada lilitannya gitu. Karena impedansi ya kan, kita butuh impedansi yang reaktif. Reaktifnya itu induktif gitu. Contohnya yang ada lilitannya itu kalian bisa lihat dalam blender, kulkas, motor listrik gitu ya. Kemudian genset gitu ya. Di SMA 1 ada genset, itu ada juga daya reaktifnya. Kemudian mesin las gitu. Tapi mesin las yang old style gitu ya, yang dulu-dulu, karena kalau yang sekarang udah pakai kapasitor dan menggunakan SMPS. Switch mode power supply. Itu biasanya kalau di kehidupan kita tidak pernah mengukur itu, karena biasanya kan kita tuh carinya itu wattnya gitu. Misal kalian punya charger, kalian punya komputer, kalian punya electrical device, biasanya itu yang dicari itu adalah berapa watt sih, nah kayak gitu. Beli lampu berapa watt sih, nah kayak gitu ya. Nggak ada yang cari berapa VAR sih gitu ya, atau berapa volt ampere reaktif gitu, itu jarang banget. Nah, daya reaktif ini biasanya dipakainya itu di pabrik gitu ya. Kenapa di pabrik pakai yang seperti ini? Karena di pabrik biasanya motornya itu gede-gede banget gitu ya. Saking gedenya itu sama PLN dihitung daya reaktifnya, gila nggak sih itu ya? Oh my god. Tapi di sana ada cara hacknya. Saya kasih tahu nanti cara ngehacknya biar di pabrik kalian, kalau kalian udah punya pabrik gitu ya, pabrik kalian tuh lebih hemat listrik gitu ya. Tuh, salah satunya adalah hacking daya reaktif ini gitu. Kalau di rumah kita buat konsumsi masyarakat gitu biasanya tidak dihitung daya reaktifnya. Jadi ya jarang banget secara umum orang awam mencari daya reaktif. Oke, good. Nomor 3 ada daya semu. Daya semu itu daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus listrik. Ya, V kali I aja gitu ya. Sebenarnya kan kalau V kali I itu untuk mencari daya DC ya kan, DC. Cuman ada beberapa orang yang juga mencari dayanya pakai daya semu. V kali I. Padahal itu buat DC gitu. Harus pakai cos V. Kecuali kalau misalnya bendanya itu adalah benda yang sifatnya resistif. Contoh benda yang resistif itu lampu, heater, hair dryer agak ada cost-nya dikit sih ya, tapi biasanya enggak dihitung. Terus ada microwave, tapi bukan microwave oven, microwave yang pakai heater biasa itu, karena microwave oven juga pakai transformer tegangan sangat tinggi. Terus contohnya yang lagi biasanya itu pemanas air, setrika, magic jar, magic comb, itu tuh resistif gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai daya semu ya itu masih reasonable, jadi nggak masalah kalau misalnya pakai daya semu. Tapi aslinya kalau dihitung itu pakai daya aktif, karena semua bahan di dunia ini itu tidak ada yang ideal, tidak ada yang sempurna. Ya, wow. Oke, lanjut ya. Ini dia caranya ngehack kalau misalnya kalian udah punya pabrik gitu ya. Ini adalah bukan power bank, ini adalah kapasitor bank. Kapasitor bank ini biasanya dipakai kalau misalnya kalian ada di klub-klub mobil itu menjadi bahasan bagus kalau kalian punya sound system di dalam mobil yang banyak banget gitu ya. Tapi di sini yang kita bahas itu adalah yang pertama, itu yang sebelah kiri itu ya, sebelah kiri. Itu aplikasi kehidupan dunianya seperti ini. Kalau misalnya ada panel seperti ini, misalnya kalian lihat panel di mall misal, atau di hotel, atau di tempat kerja yang memang menggunakan listrik yang sangat besar. Saya sendiri belum ngecek di SMA 1 seperti apa. Tapi kalau di kampus-kampus biasanya kita akan menemukan benda yang seperti ini ya, di sebelah kiri ini. Apa yang bentuknya kayak botol-botol jamu ini adalah kapasitor. Dan mereka itu gabung dengan kapasitor yang lainnya akan menjadi sebuah grup alias kapasitor bank gitu. Yang atas ini adalah kapasitor bank juga, tapi bikinan sendiri. Kalian bisa juga beli atau kalian membuat sendiri gitu di rumah. Kalian cari aja di bakul elektronik ya, nanti kalian bilang, Pak D, saya pengen kapasitor. Nah gitu, nanti kalian akan ditanyain kapasitornya kapasitasnya berapa,
voltasenya berapa. Nah gitu. Ini jangan sampai kebalik. Kalau misalnya kalian nyobain kapasitor ini kebalik, what happen? Yes, rumah kalian terbakar. Karena bisa dikira teroris ya, karena ini bisa meledak. Ya, oke, ini adalah salah satu sampelnya yang bawah ini. Salah satu sampelnya ini sebuah kapasitor elektrolit yang memiliki kapasitas 4700 mikrofarad dengan tegangan maksimalnya 50 volt. Artinya kalau misalnya benda ini kita colokkan di tempat ente, tempat Anda ya, yang punya tegangan 220 volt, ya udah itu akan menjadi petasan gitu. Terus ini dipakainya di mana? Kalian bisa pakai yang ini di sepeda motor kalian, bisa di mobil juga bisa. Semakin banyak banknya, semakin banyak kapasitor banknya, itu sama kayak kalian menggunakan power bank. Kalau power bank itu punya satuan mAh, milliampere hour, ya. Tapi kalau misal kapasitor ini menggunakan mikrofarad, sama-sama kapasitas ya. Semakin besar nilainya, itu artinya dia itu semakin banyak muatan yang bisa disemburkan. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian ikut di klub mobil, biasanya ini tuh dipakainya biar menstabilkan aki gitu. Tapi kalau misalnya menstabilkan akinya biar soundnya itu tidak jelek gitu ya, maksudnya itu tidak underpower gitu. Tapi kalau yang sebelah kiri ini kalian tidak memerlukan ini di rumah kalian karena PLN tidak akan menghitung daya reaktif gitu. PLN cuman V kali I aja, V kali I. Itu untuk yang rumahan gitu ya. Oke. Next. Ini contohnya. Ini pakai contoh yang RL. By the way, sebenarnya sebelumnya kalian udah pernah mengerjai soal yang begini ya sama Pak Irul kemarin ya kan. Oke, dan jadi ini tuh kalian nggak akan kaget karena udah pernah gitu. Ini ada R sama L, rumput dan lilitan ini dipasang dengan tegangan bolak-balik 230 volt 50 Hz. Ini adalah spesifikasi di Indonesia. R-nya besarnya adalah 30 ohm, L-nya 200 mH gitu ya. Dan yang ditanyain tentukan daya aktifnya. Ingat tadi daya aktif ada cos-nya. So, P sama dengan V RMS I RMS cos V. Gitu. Cara mengerjainnya kita pakai reverse engineering. Reverse engineering itu berarti kita tuh mapping dulu pertanyaannya itu apa, terus yang kita butuhkan itu tuh apa. Nah kayak gitu. Contohnya ini ya tadi kita punya yang diketahui tetap saya ambil di sebelah kanan atas sana, kemudian persamaannya P sama dengan VRMS kali IRMS cos V gitu. Ini kok ada panahnya harusnya nanti ya. Ya oke, caranya reverse engineeringnya adalah kita ambil kalau VRMS ini sebenarnya kita udah punya datanya, dicek-cek satu-satu gitu ya. VRMS-nya 230. Kalau misalnya nggak ada tulisannya, itu artinya dia itu adalah VRMS gitu ya. VRMS-nya kita udah punya 230, berarti kita butuhkan adalah IRMS dan juga cos V yang nggak ada di sini ya. Berarti kita cobain salah satunya dulu, misalnya IRMS. Oke, IRMS-nya gitu nanti kita dapatnya adalah dari persamaan IRMS sama dengan VRMS bagi Z. Oke, VRMS-nya udah punya, cuman Z-nya nggak punya. Ya, Z-nya impedansi, impedansinya kita ambil dari rumus impedansi. R kuadrat ditambah XL kuadrat diakarin ya. Kayak itu loh artis diaukarin. Oke. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya ada C-nya berarti ada XC-nya juga ya. Ini XL min XC gitu. Tapi karena XC-nya itu gak ada zero ya, berarti gak usah ditulis, nggak apa-apa. R-nya udah punya, R-nya 30, cuman XL-nya kita belum punya. Akhirnya kita harus cari dulu nih XL-nya. Caranya adalah XL sama dengan omega L atau 2πfL. Kalian bisa aja pakai omega L kalau misalnya di persamaannya atau di soalnya itu ada omeganya. Tapi kalau di sini tidak ada omeganya, makanya kita pakainya F. 2πfL. By the way, buat P-nya nggak perlu kalian jadiin 3,14, itu juga nggak masalah. Mau dikonversi 3,14 juga oke ya, nggak apa-apa. Mau 22/7 juga boleh, oke. Lanjutannya ada cos V-nya. Cos V-nya kita juga ngambil juga. Cos V-nya dari R per
Z. Kalau kita cek juga nih R-nya udah punya, Z-nya juga nanti akan kita dapatkan dari sini. Oke. Si panahnya ini artinya kita akan mengerjainnya itu tidak dari atas ke bawah, tapi bawah ke atas gitu. Nama lainnya adalah reverse engineering. Oke, good. Tadi stepnya berarti bukan dari atas ya, dari bawah. Cari XL, impedansi, arusnya, terus bisa juga dari yang sininya juga, fase. Habis itu nanti akan kita masukkan semuanya, dilebok-lebokkan dan dapatkan P-nya. Oke. Nah, ini dia impedansinya ya. Buat cari impedansi, tadi kan udah punya ya persamaannya. R-nya masukin 30. Oke, good. XL-nya 2 PFL, 2 pi. F-nya dari sini 50 plug, masukkan. L-nya 200 mili plug, masukkan. By the way, mili itu 200 mili itu berarti 200 kali 10 pangkat min 3. Atau kalian juga bisa nulisnya 0,2 juga bisa ya. Lalalala, kita dapetin 62,8 gitu. Artinya kalau yang ini kita nggak pakai pi. Kenapa nggak ada pi-nya? Karena nanti kita juga akan masukkan ke sini. Kalau kita masukkan ke sini ada pi-nya, oh my god, ya kalian bisa pakai aproksimasi pi kuadrat itu 10. It's okay. Oke. Kita masukin 62,8-nya ke XL, ya kan? Kemudian R-nya tadi yang 30 dimasukkan ke sini. Dan lalalala dimasukkan, ternyata kita dapetin impedansinya Z-nya 69,6. Oke ya. Yang kita pakai nanti yang ini Z-nya ya, ini XL-nya. Oke. Lanjutannya kita akan mencari arusnya. Arusnya dari hukum Ohm sebenarnya, cuman R-nya diganti sama Z. So, I sama dengan V per Z, V-nya 230, Z-nya tadi kita dapetin 69,6 ya. Dibagi jadinya 3,3. Ingat karena V-nya ini adalah VRMS, berarti I-nya adalah IRMS 3,3 ampere. Oke. Lanjutannya kita cari fasenya, phase shift-nya induktor. Kalau kapasitif ya berarti nanti cari phase shift-nya kapasitor gitu ya. Kalau dua-duanya ada, berarti ya dua-duanya dicari gitu. Kalau dua-duanya ada berarti ini yang kita ambil salah satunya, misal di sini ya atau di sini. XL min XC, ini juga XL min XC. Gitu ya. Cos theta-nya pakainya karena kita butuhnya nanti pakai cos theta, bukan sin, bukan tangen ya, kita pakainya cos. So, cos theta itu tadi R per Z. R-nya 30, Z-nya 9,6. Kalau dibagi jadi 0,431 gitu. Nah, kalau di sini kalau dilanjutkan juga boleh ya. Tetanya, sudutnya itu adalah arcus cos-nya 0,431 yang ada di sini, itu berarti dia itu fasenya tertinggal 64,5 derajat. Oke, tapi kita nggak pakai yang ini. Kita pakainya adalah yang saya kotakin ini 0,431 itu ya. Cos V-nya, cos theta atau cos V-nya kita pakainya 0,431 gitu. Oke. Sebenarnya V sama cos V sama cos theta itu tetangga. Kalau misalnya kan pakai derajat, berarti ininya pakai theta. Ya kayak gini ya, ini theta. Tapi kalau fase itu dia nggak pakai satuan derajat. Nggak juga radian juga enggak ya. Fase itu mestinya setengah. Jadi kalau satu gelombang itu kan satu bukit, satu lembah. Itu satu fasenya satu. Satu bukit aja berarti fasenya setengah. Satu lembah aja berarti setengah. Setengah bukit berarti setengahnya setengah seperempat. Nah kayak gitu. Itu fase V. Ya. Oke, nanti yang kita pakai adalah cos V atau cos theta-nya nilainya 0,431 ya. So, karena kita udah punya V sama I-nya dan juga cos V-nya alias cos theta-nya juga dapat, berarti kita tinggal masukin 230 kali 3,3 dikali dengan ininya, nggak usah ditulis gini ya, ininya langsung ditulis 0,431 gitu ya. Ya, sebelah sini. Nanti kita akan dapetin 327 watt. Nah, kayak gitu. Itu adalah daya aktifnya gitu. Kalau misalkan pengen juga cari daya reaktif, itu berarti kita ganti aja cos theta-nya menjadi sin theta. P VI cos theta. P VI sin theta. V sin theta.
Visinta kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya daya reaktif itu biasanya tidak selalu ditanyakan ya yang ini, kecuali memang ditanyakan, tapi biasanya nggak ditanyakan kecuali ditanyakan ya. Dan satuannya pakainya VAR ya, volt ampere reaktif. Kalau yang ini daya semu volt ampere, ingat satuannya ada watt buat yang daya aktif, VAR reaktif, VA yang semu gitu. Dan ini juga bisa diganti juga kalau misalnya pakai kilowatt juga bisa, kilovolt ampere reaktif juga bisa, kilovolt ampere juga bisa. Jadi ada KW, KVAR, KVA gitu. Kalau misalnya anak-anakku semua itu nonton video, misalnya kalian nonton video itu loh, misalnya yang truk tinjau lawik gitu, yang bawa truk terus mereka itu bebannya gede-gede kayak trafo, kayak turbin gitu ya. Di situ kadang kita bisa ngintip ada speknya itu, dan biasanya pakainya bukan watt, tapi malah VA gitu, volt ampernya. Jadi misalnya ada berapa VA. Watt juga ada sih, berapa megawatt gitu sekalian gitu. Kalau misal trafo ya 500 megawatt gitu ya. 0,2 megawatt gitu, atau berapa kilovolt ampere gitu ya, tergantung sama pabrikannya dia mencantumkan nilainya berapa. Nah kayak gitu ya, that's all ya. Materinya segini aja karena tidak terlalu banyak. Itu adalah materi tentang daya listrik bolak-balik. Nanti kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat grup atau langsung lewat saya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.